Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Yuyan bercerita tentang masa lalu Shizun yang memiliki banyak avatar. Namun dia tidak bergantung kepada avatarnya. Sampai saat dia menghancurkan klan Chimi yang membuat mereka sangat marah dan ketakutan kepada Shizun. Xiaoyan terkejut karena Shizun ternyata juga telah meninggalkan ancaman tersembunyi di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Tentu saja hal itu mengkhawatirkannya. Namun Yuyan bersedia melindunginya dengan persyaratan. Sesaat kemudian Xiaoyan dan Yuyan sama-sama datang ke kota yang bergerak ini. Terlihat kota ini tidak sejahtera seperti yang dibayangkannya. Bagaimanapun dunia besar sudah mencapai akhir masa kejayaannya. Pada waktu itu dunia ini sudah mengalami pasang surut dan sepertinya hal itu sudah menunjukkan kehancuran. Faktanya tidak banyak klan Chimi yang masih tinggal di dunia besar. Sebagian besar dari mereka sudah berimigrasi dan hanya sedikit yang tetap bertahan untuk tinggal di sini. Saat ini Xiaoyan dan Yuyan langsung menuju ke istana yang berdiri di tengah kota. Ketika mereka berdiri di luar istana Wu, Xiaoyan mengerutkan keningnya melihat pemandangan yang cukup aneh. Karena tidak ada seorang pun yang ada di sini. Untuk memasuki istana Wu, kita harus menghadapi kerangka Yuanzhen itu. Dan tidak ada orang yang benar-benar berkuasa di sini. Pasti tidak mudah bagi kita membobol tempat ini. Terlebih lagi kita harus menghadapi penguasa istana yang kekuatannya tidak diketahui. Ucap Yuyan berkata dan menatap Xiaoyan dengan senyuman manis di wajahnya. Sementara itu di dalam istana Wu, ada sesosok yang terus memperhatikan kedatangan mereka. Sebagai seorang yang berasal dari klan Chimi, aku sudah lama merasa kesepian tetapi siapa mereka? Tidak peduli dari mana sampah itu berasal. Mengapa mereka berani masuk ke istana Wuku? Setelah berbicara, tidak butuh waktu lama baginya sebelum Xiaoyan dan Yuyan merasakan aura kuat yang keluar dari dalam istana. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba tenggelam dan merasakan krisis yang kuat. Sedangkan Yuyan tampaknya sebaliknya. Dia hanya acuh tak acuh dan sepertinya tidak merasa tekanan apapun. Sepertinya tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya di dalam gerbang kuno. Dasar bajingan, kenapa kau tidak keluar dari dalam istana? Ucap Xiaoyan berteriak dengan suara yang keras. Saat berikutnya dari dalam istana Wu, ada sesosok jangkung yang muncul dari sana. Tampilannya cukup mengintimidasi dan tingginya 3 meter. Saat melihat orang ini, Xiaoyan tidak bisa tidak memikirkan Dong Haiyuan yang memiliki tubuh setinggi sosok yang ada di hadapannya. Angkat tanganmu dan tarik telapak tanganmu ke depan. Ucap sosok itu berkata dengan dingin. Kemudian energi putih melonjak di sekitar Xiaoyan dan Yuyan. Saat berikutnya itu berubah menjadi telapak tangan raksasa. Keduanya berada di tengah telapak tangan ini dan kelima jarinya tiba-tiba mengepal. Sehingga membuat ruang menderu dengan kekuatan yang besar. Aku akan menghancurkan kalian dengan telapak tanganku. Sebelum Xiaoyan dapat mengambil tindakan, Yuyan segera mengangkat jarinya kemudian cahaya dingin menderu di telapak tangan raksasa itu. Biarkan aku saja. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melesat keluar dan bergegas menuju sosok di depannya. Ini hanyalah masa lalu jadi tidak ada beban psikologis bagi Xiaoyan ketika membunuh siapapun di dunia besar ini. Faktanya alasan mengapa Xiaoyan ingin bertarung secara langsung adalah selain itu sebagai latihan buat dirinya sendiri. Dia juga bertujuan untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan klan Yuanzhen yang kuat ini. Lalu mempelajari lebih lanjut tentang keterampilan bertarung klan Yuanzhen. Setelah memasuki tempat ini, Xiaoyan telah belajar mengendalikan kekuatan Qi dan darah yang memungkinkan tubuh fisiknya berubah secara signifikan dan perubahan gaya bertarung. Sebelumnya Xiaoyan telah melihat seni bela diri warisan dari Baojun. Dan sekarang dia juga ingin melihat warisan dari penguasa istana Wu di hadapannya.
Xiaoyan juga ingin melihat klan Yuanzhen seperti apa sosoknya. Saat berikutnya, segel bintang 8 perlahan muncul di antara alis Xiaoyan. Saat melihat perubahan ini, penguasa Istana Wu langsung memandang Xiaoyan dan menyipitkan matanya. "Heh, kau hanyalah bintang 8 dan kau berani masuk ke alam ciniku. Heh, konyol sekali." Setelah penguasa Istana Wu menyelesaikan kata-katanya, tanda bintang juga muncul di tengah alisnya. Jika dibandingkan dengan segel 8 bintang milik Xiaoyan, penguasa Istana Wu memiliki bintang ke-9 yang muncul di antara alisnya. Tidak hanya itu, di matanya yang terbuka dan tertutup juga ada bintang yang sama. Tentu saja ini hanya akan muncul setelah melampaui klan Yuanzhen bintang 9. Sepertinya Xiaoyan akan kesulitan melawan sang penguasa Istana Wu ini. Sebelumnya saat menghadapi Baojun, Xiaoyan juga sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Apalagi menghadapi sosok ini. Jika sebelumnya Yuyan tidak mengambil tindakan, maka dia pasti akan dikalahkan oleh Baojun. Saat penguasa Istana Wu memancarkan kekuatannya, Xiaoyan merasakan darah di tubuhnya bergetar dan seperti mendidih. Ini adalah efek kekuatan penekanan dari garis keturunan yang sama. Sial, klan Yuanzhen yang ada di hadapanku jauh lebih kuat dariku. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya sambil mengerutkan keningnya dan sosoknya segera mundur. "Yuyan, sebaiknya kau yang melawannya duluan. Aku tidak bisa mengalahkannya," ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Mendengar ketidakberdayaan Xiaoyan, membuat Yuyan tertawa seperti lonceng perak. Kelakuan Xiaoyan yang menyerang begitu cepat dan terlihat serius itulah yang membuatnya menjadi geli. Ternyata Xiaoyan juga sangat mengandalkan Yuyan. "Berikan aku sedikit waktu. Klan Yuanzhen semacam ini bukanlah apa-apa," ucap Xiaoyan dengan sedikit malu. Obrolan keduanya jelas semakin membuat marah penguasa Istana Wu. Sehingga tubuhnya membesar beberapa ribu kaki dan seluruh tubuhnya dipenuhi gas putih yang panas. Dia segera mengaum dan tinju seperti gunung dengan gelombang panas menghantam ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, Yuyan segera mengangkat tangannya dan menghantam tinju yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ini. Saat mendekat, tinjunya tampak sebesar meteoroid yang jatuh, lalu mengeluarkan cahaya dingin dan suara yang tajam. Pada saat ini Xiaoyan melihat tinju itu langsung dipotong menjadi 2 bagian, sehingga daging dan darahnya meledak seperti hujan. Penguasa Istana Wu itu tiba-tiba meraung kesakitan. Tetapi terlihat tinju yang dipotong menjadi 2 bagian tiba-tiba melonjak dengan energi dan darah, sambil membentuk lapisan tebal berwarna coklat darah. Berdasarkan pukulan ini saja, Xiaoyan sudah bisa memastikan bahwa penguasa Istana Wu ini bahkan lebih kuat dari Baojun sebelumnya. Namun Yuyan tampak setenang air saat menghadapinya. Jika Baojun saja bisa memaksa Xiaoyan ke dalam situasi putus asa, apalagi jika dia menghadapi penguasa Istana Wu yang lebih kuat ini. Namun Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bahwa Yuyan tampak tenang. Dan sepertinya tak satu pun dari tinju penguasa Istana Wu yang dapat mengancamnya. Saat tinju itu bergemuruh, dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuknya. Saat cahaya dingin keluar dan meledak di udara, itu langsung berubah menjadi puluhan cahaya dan menembus kepalan tangan berwarna coklat darah. Saat berikutnya terdengar suara menderu yang renyah dan tinju raksasa itu langsung hancur. Sekalipun akar teratainya belum dicabut, namun sekarang itu sudah dipotong-potong. Ketika Xiaoyan melihat ke arah penguasa Istana Wu yang setinggi ribuan kaki di atas kepalanya, tatapannya juga mengarah kepada Yuyan, dan dia terkejut dengan kekuatannya. Ini hanyalah avatar dari sosok nomor 4, tetapi kekuatan yang dimilikinya cukup membuatku untuk mengaguminya. Aku bahkan tidak tahu kekuatan apa yang dia gunakan. Pada saat ini Xiaoyan seperti memandang keabadian para dewa ketika melawan keabadian kaisar. Tentu saja kesenjangan seperti ini tidak dapat dijembatani dengan imajinasi. Terlihat Yuyan dapat dengan mudah menghancurkan serangan klan Yuanzhen bintang 9 atau lebih tinggi. Saat ini Xiaoyan hanya bisa menelan ludahnya. Dia bahkan kesulitan untuk menerobos keabadian para dewa. Dia terus memandang Yuyan dan matanya tampak seolah-olah sedang berpikir, "Aku ingin tahu bagaimana Yuyan melakukannya."
apa yang dia latih bukanlah pedang ataupun pisau. Tetapi dari mana datangnya kekuatan ini? Ucap Xiaoyan hanya bisa membuka mulutnya dan mencari tahu asal kekuatan Yuyan. Hal seperti itu benar-benar mengejutkan jiwa Xiaoyan. Bagaimana bisa tubuh klan Yuanzhen yang begitu kuat rentan terhadap satu pukulannya? Jika hanya menghadapi keabadian kaisar, maka dia bisa dengan mudah menghancurkannya hanya dengan jarinya. Gumam Xiaoyan, mau belajar? Aku bisa mengajarimu. Ini adalah keterampilan bertarung unikku dan tidak pernah kuajarkan kepada siapapun. Ucap Yuyan setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mata indahnya tiba-tiba berubah menjadi bulan sabit dan matanya bersinar saat dia melihat ke arah Xiaoyan. Melihat tampilan ini, Xiaoyan langsung menelan ludahnya dan dia jelas tidak bisa percaya pada Yuyan begitu saja. Jika dia ingin belajar, maka dia pasti harus membayar harga yang mahal. Jadi apakah Shizun akan melakukan hal yang sama? Ucap Xiaoyan bertanya dengan ragu-ragu. Kau benar-benar pintar. Sekarang aku jadi sedikit percaya bahwa kamulah reinkarnasi yang mulia Zhusang. Kau sama cerdasnya dengan orang itu. Ucap Yuyan sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan bertarungmu, sepertinya aku harus mengorbankan diriku untuk mempelajarinya. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Meskipun dia ingin menolaknya, tetapi saat melihat kekuatan Yuyan pada pertarungan ini, hati Xiaoyan sebenarnya terasa sedikit bergetar. Apakah ini benar-benar menggodamu? Xiaoyan terdiam sesaat. Mendengar kata-kata Yuyan, dia segera mengerutkan bibirnya. Dia juga tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Melihat Xiaoyan yang terdiam, Yuyan sedikit kesal. Pada saat ini Xiaoyan masih sedikit kecewa karena avatar Yuanzhen-nya masih berada di bintang ke-8. Xiaoyan mencoba mengungkapkan seluruh kekuatan energi dan darahnya. Namun dia hampir tidak dapat memadatkan 9 bintang dan masih perlu melangkah lebih jauh. Saat berikutnya Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sosok besar itu. Hadapun bintang-bintang yang bersinar di mata penguasa Istana Wu, ini adalah kekuatan yang belum bisa dicapainya. Di atas 9 bintang adalah alam leluhur. Dan setelah berada di alam leluhur baru bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keabadian para dewa. Aku ingin tahu, apakah penguasa Istana Wu ini benar-benar telah mencapai alam leluhur? Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan Yuyan secara pasti. Oleh karena itu tidak mungkin dia dapat menilai kekuatan penguasa Istana Wu yang secara pasti. Walaupun dia memiliki tanda tambahan bintang di matanya. Dari pertarungan antara keduanya, Xiaoyan ingin tahu apakah Yuyan memang terlalu kuat. Sehingga pertempuran akan berakhir di sini walaupun tubuh Yuyan hampir tidak bergerak. Selama konfrontasi ini dan serangan dari penguasa Istana Wu sama sekali tidak cukup untuk mengguncang Yuyan. Sehingga Xiaoyan menyimpulkan bahwa kekuatan Yuyan seharusnya berada pada tahap keabadian para dewa yang lebih tinggi daripada penguasa Istana Wu. Tampaknya sekalipun para dewa itu abadi, namun pasti memiliki tingkat kuat maupun lemah. Sosok nomor 4 adalah monster tua yang sudah ada sejak zaman yang mulia. Sehingga tidak mengherankan jika avatarnya bisa begitu kuat. Serangan Yuyan sama sekali tidak biasa. Ini bukan dari pedang apalagi energi dari pedang. Setiap kali dia melambaikan jari-jarinya, cahaya dingin yang dikeluarkannya mengandung kekuatan aturan. Menggunakan kekuatan aturan sebagai alat serangan adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh keabadian para dewa. Itu sama persis seperti jantung api dan jantung guntur yang dimiliki oleh Xiaoyan. Itu juga merupakan bagian dari kekuatan aturan yang mengatur keberadaan dunia. Perbedaannya adalah kekuatan aturan yang dimiliki oleh keabadian para dewa dipahami dengan sendirinya. Dan itu sama seperti pencerahan yang menemukan aturan dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga dapat menggunakan kekuatannya dari pola serangan. Xiaoyan sudah mempunyai beberapa kesimpulan. Hanya saja perbedaan kekuatannya sulit untuk dipahami. Tampaknya itu begitu halus dan sulit terdeteksi. Saat berikutnya tinju raksasa itu tiba-tiba jatuh. Namun Yuyan masih bisa menebas dengan kedua jarinya.
Setelah merasakan serangan kuat Yuyan, tiba-tiba totem misterius muncul di belakang penguasa Istana Wu. Penampilannya seperti sejenis binatang buas. Namun itu tidak terlihat seperti binatang buas biasa dan lebih tampak seperti makhluk yang datang dari kehampaan. Makhluk itu mirip dengan apa yang pernah dilihat Xiaoyan di dunia sensi. Tinju penguasa Istana Wu langsung ditutupi dengan lapisan energi abu-abu. Namun ketika cahaya dingin serangan Yuyan bertabrakan dengan tinjunya, sebenarnya ada suara mengejek yang terdengar seolah-olah dia memiliki kekuatan untuk mengimbangi Yuyan. Makhluk kehampaan. Mata indah Yuyan sedikit menyipit memperhatikan totem di belakangnya lalu berbisik perlahan. Lapisan energi abu-abu ini sepertinya menyebabkan pertahanan penguasa Istana Wu meningkat tajam lagi. Tabrakan keras itu benar-benar mampu menghilangkan serangan cahaya dingin. Dan tinjunya segera jatuh mengaum ke arah Yuyan. Sebenarnya kau hanya memiliki 2 trik. Berbicara tentang keterampilan, aku juga punya banyak metode. Ucap Yuyan mengangkat sudut mulutnya. Tampaknya konfrontasi dari awal hingga sekarang hampir bisa diselesaikannya. Dengan cahaya dingin 2 jarinya, Yuyan segera mengangkat telapak tangannya yang ramping. Dan segera cambuk emas muncul di tangannya yang dipenuhi dengan energi berwarna hitam dan kuning. Saat berikutnya cambuknya tersapu ke depan dan mengeluarkan suara ledakan. Xiaoyan melihat cambuk panjang itu membumbung ke langit. Seketika itu menyapu ke arah tinju penguasa Istana Wu yang bergegas ke arah Yuyan. Tinju raksasa itu tiba-tiba bergetar di bawah cambuk ini dan perlahan-lahan mulai runtuh. Tinjunya juga langsung meledak, tidak ada yang bisa dilihat di permukaan. Tetapi tulang di dalam tinjunya mengeluarkan suara ledakan. Cahaya dingin di kedua jarinya dan cambuk energi berwarna hitam dan kuning di tangan Yuyan saat ini sepertinya bisa menghancurkan semua pertahanannya. Bahkan ketika penguasa Istana Wu menggunakan metode untuk meningkatkan pertahanannya, itu masih tidak berguna dan serangan Yuyan langsung menembus pertahanannya. Jika seorang klan Yuanzhen tidak bisa mempertahankan dirinya, meski memiliki kekuatan fisik yang kuat, maka hampir tidak ada peluang baginya untuk memenangkan pertempuran. Sementara itu Xiaoyan yang berada di samping melihat pertarungan ini dengan jantung yang berdebar dengan kencang. Jika itu adalah dia, maka cambuk yang baru saja menimpa penguasa Istana Wu pasti akan menghancurkannya. Walau jiwanya tidak lenyap, namun mungkin kondisinya tidak akan lebih baik dari penguasa Istana Wu saat ini. Terlalu kuat. Mengapa dia bisa begitu kuat? Mengapa dia bisa begitu kuat? Ucap Xiaoyan terkejut saat melihat adegan ini. Berdasarkan metode Yuyan, bahkan tubuh klan Yuanzhen sekuat penguasa Istana Wu tidak dapat menandinginya. Sungguh betapa menakutkannya kekuatan sosok nomor 4 ini. Gumam Xiaoyan kembali. Dan tanpa sadar dia telah mengagumi Yuyan. Namun kekuatan Yuyan membuat Xiaoyan merasa tempat ini lebih seperti ilusi. Dan seolah-olah dia adalah pemilik ilusi ini. Pada saat ini, Yuyan sudah berhasil menerobos pertahanan penguasa Istana Wu. Bahkan memukulnya dengan keras. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan. Pertama, Yuyan memang memiliki kekuatan seperti itu. Atau yang kedua, dia memiliki beberapa kemampuan khusus untuk mendominasi di dalam gerbang kuno, sehingga dia mampu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sekarang meskipun Yuyan adalah keabadian para dewa, namun serangannya saat ini membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Hanya saja Xiaoyan tidak berbicara dan matanya terus tertuju pada pertarungan antara keduanya. Saat ini cambuk berwarna hitam dan kuning terus menghantamnya, sehingga mengeluarkan suara ledakan yang datang dari tubuh penguasa Istana Wu. Sesaat kemudian, penguasa Istana Wu tampak terhuyung-huyung dan memuntahkan beberapa suap darah. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kekuatan bintang pusat. Ucap penguasa Istana Wu berbicara dengan suara yang getir. Dan tampaknya dia dipaksa ke dalam situasi yang putus asa oleh Yuyan. Dia menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa bersaing melawan Yuyan, sehingga dia berencana untuk menggunakan kartu trufnya. Pada saat ini Xiaoyan melihat 9 bintang di alisnya masih ada. Lalu bintang di matanya tiba-tiba bergetar, kemudian ada retakan yang muncul.
Saat berikutnya tiba-tiba bintang di mata penguasa Istana Wu mulai hancur. Kemudian terdengar suara yang dalam keluar dari tubuhnya. Sepertinya ada yang berbisik di dalam dirinya. Dan saat suara-suara ini keluar, Xiaoyan hanya bisa merasakan rambutnya berdiri dengan tegak. Kekuatan apa ini? Ucap Xiaoyan bergumam dengan keterkejutan di matanya. Saat ini terlihat penguasa Istana Wu mengangkat tangannya, lalu mengarahkan jarinya ke tempat Yuyan dan Xiaoyan berada. Hancurkan, ucap penguasa Istana Wu. Saat kata ini muncul, suaranya terdengar tidak mirip dengan suaranya sendiri. Itu seperti suara orang yang berbeda. Dengan kekuatan aturan ini, sepertinya dia akan memusnahkan Xiaoyan dan Yuyan dalam sekejap mata. Memaksakan kekuatan aturan melalui bintang-bintang yang rusak. Kekuatan itu memang sangat kuat. Tetapi jika melawanku dengan kekuatan ini, maka kau benar-benar konyol. Ucap Yuyan dan mata indahnya menunjukkan rasa yang jijik. Dia berbicara dengan lembut tetapi kata-katanya sangat mendominasi. Saat berikutnya dia menghentakkan kaki teratainya. Dan tiba-tiba bunga persik merah muda muncul di sekitarnya. Sosoknya terlihat berada di tengah bunga yang perlahan mekar. Segala macam keindahan yang ada di dunia ini tidak sebagus bunga persik. Ucap Yuyan bergumam pelan ketika bunga persik bermekaran. Yuyan perlahan mengangkat tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Kemudian telapak tangannya mulai berputar. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba tubuh besar penguasa Istana Wu juga mulai berputar. Daging dan darahnya terus meledak. Seolah-olah ada dua tangan yang tak kasat mata meremasnya dengan keras. Namun saat ini sosok Yuyan juga tiba-tiba bergetar. Brengsek, aku ketahuan, ucap Yuyan dengan suara yang dalam. Saat mendengar kata-katanya, Xiaoyan tampak menjadi bingung. Hei, aku akan diusir dari sini. Tetapi kau jangan khawatir. Kekuatannya sudah menurun tajam dan tersegel oleh 10.000 emosiku. Aku juga sudah bersedia di bawah kekuasaanmu dan aku menunggumu di luar gerbang kuno, ucap Yuyan. Namun sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba seperti ditarik keluar. Saat ini penguasa Istana Wu belum sepenuhnya dihancurkan oleh serangan Yuyan. Walaupun daging dan darah dari sosok besar ini telah meledak, namun seluruh tubuhnya telah berubah bentuk dan sekarang dia terluka parah. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa mengabaikannya dan dia harus segera mengambil tindakan. Jika tidak, maka setelah penguasa Istana Wu mendapatkan kembali kekuatannya, Xiaoyan mungkin hanya bisa mengalahkannya dengan menggunakan keberuntungan dari roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis. Saat berikutnya tanda Shizun muncul di tengah alis Xiaoyan. Dia segera bergabung dengan avatar Yuan Shen. Dan pada saat yang sama, segel bintang 8 juga muncul di dahinya. Dengan ledakan kekuatan energi dan darahnya, terlihat tanda samar bintang ke-9 juga muncul. Xiaoyan menatap penguasa istana lagi, kemudian energi dan darah di dalam tubuhnya meledak seketika. Dan dalam sekejap mata tubuhnya membesar hingga 3.500 kaki. Meskipun tubuhnya belum sebesar penguasa Istana Wu, namun tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Apalagi penguasa Istana Wu masih terluka parah dan hampir tidak mungkin mampu melawan. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya dan bergegas ke langit. Kemudian tinjunya mengarah ke kepalanya. Dan dengan suara teredam, tinju Xiaoyan mendarat di kepala penguasa Istana Wu. Saat ini darah menghujani tubuhnya. Daging dan darahnya berceceran di langit seperti air hujan. Adegan itu terlihat sangat tragis dan membuat orang merasa ngeri saat melihatnya. Ketika penguasa Istana Wu berada di ambang kematian, dia tetap berjuang lebih keras lagi. Seolah-olah penguasa Istana Wu ini masih belum mau menyerah. Pada saat ini dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan mengarahkannya ke tempat Xiaoyan berada. Namun tinju Xiaoyan diayunkan lagi lalu menghantam kepalan tangan yang masih memiliki daging dan darah. Saat keduanya saling bertabrakan, terdengar ledakan yang lebih keras lagi. Ledakan itu seperti busur yang berkedip-kedip dengan gila-gilaan. Bagaimanapun dia sudah tidak sekuat sebelumnya. Karena seperti yang Yuyan katakan,
bahwa kekuatan penguasa Istana Wu telah disegel olehnya. Sekarang dia terluka parah dan kekuatannya masih jauh dari cukup untuk melawan Xiaoyan saat ini. Pada saat ini dia hanya bisa mendengar retakan kepalan tangannya dan seluruh lengannya meledak. Melihat adegan ini, Xiaoyan tidak hanya tinggal diam, dan dia terus melepaskan beberapa pukulan berturut-turut. Sesaat kemudian, sosok besar itu jatuh ke tanah dan menghancurkan separuh kota. Tampak ada cairan emas meluap dari tulangnya yang patah, dan itu merupakan sumsum klan Yuanzhen. Melihat ini, Xiaoyan segera bergegas dan langsung membuka mulutnya. Dia langsung menyedot semua sumsum klan Yuanzhen yang meluap ini. Selanjutnya Xiaoyan merasakan daging dan darah yang menyebar dari sumsum klan Yuanzhen ke dalam tubuhnya. Jika diperhatikan dengan teliti, maka seseorang dapat melihat bintang ke-9 di antara alisnya mulai memadat sepenuhnya. Setelah selesai menyerapnya, Xiaoyan terus meninju penguasa Istana Wu, sehingga menghancurkan dada dan tulang rusuknya. Kemudian Xiaoyan melahap lagi sumsum klan Yuanzhen penguasa Istana Wu. Sekarang Xiaoyan tidak terlalu peduli apakah tindakannya benar atau salah. Namun selama dia bisa meningkatkan kekuatannya, maka dia akan melakukannya. Saat berikutnya Xiaoyan mengeluarkan dan menggenggam jantung emas penguasa Istana Wu dengan telapak tangannya, dan memukul kepalanya lagi dengan pukulan yang lainnya. Dia hanya perlu menggunakan jantung api untuk memurnikannya sepenuhnya, dan itu akan langsung melenyapkan penguasa Istana Wu. Tunggu, klanku. Saat tinju Xiaoyan hendak jatuh lagi, tiba-tiba sebuah suara terdengar. Saat ini Xiaoyan masih memegangi jantungnya, dan jika Xiaoyan memurnikannya sekarang, maka penguasa Istana Wu akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan kembali jiwanya. Apalagi efek dari segel Yuyan masih berlaku. Kau memiliki garis keturunan klan Yuanzhen, dan kau seharusnya menjadi garis keturunan dari klan Yuanzhenku. Dengarkan saja apa yang aku katakan. Semua masalah yang ada di klan Yuanzhen itu disebabkan oleh konspirasi dari klan Qimi. Ucap suara penguasa Istana Wu tiba-tiba keluar dan menjelaskan situasinya. Mendengar kata-kata dari penguasa Istana Wu, Xiaoyan tiba-tiba menjadi terobsesi setelah mengetahuinya. Dan bagaimana bisa klan Qimi menembus pertahanan klan Yuanzhen? Aku dan raja kita telah ditangkap oleh mereka. Kekacauan akan segera pecah. Suara dari penguasa Istana Wu terus terdengar. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat mendengarnya. Suara ini berasal dari kejadian di zaman kuno. Tentunya selama kurun waktu ini di sungai waktu yang panjang jiwa klan Yuanzhen belum merosot dan masih ada. Xiaoyan terkejut saat mendengar fakta ini. Menurut rumor yang beredar, klan Yuanzhen dikalahkan karena kesombongan mereka sendiri. Sekarang sepertinya segalanya tidak sesederhana itu. Lagi pula, ras sekuat itu juga punya modal untuk menjadi sombong, karena mereka memang cukup kuat. Bagaimana klan Yuanzhen memprovokasi klan Qimi di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini? Ucap Xiaoyan bertanya dengan keraguan di matanya. Seperti kata pepatah, tamparan tidak akan ada bedanya kecuali jika ditampar di wajah sendiri. Xiaoyan dengan santai bertanya. Baginya tidak masalah apakah dia terobsesi dan tidak peduli siapa yang dia benci atau keluhkan. Jika kau menyampaikan berita tersebut secepatnya, mungkin akan ada titik balik. Ucap penguasa Istana Wu ini mengabaikan pertanyaannya. Saat ini Xiaoyan masih ingin terus bertanya. Namun bersamaan dengan suara penguasa Istana Wu yang terdengar, tiba-tiba jantung emas yang ada di telapak tangan Xiaoyan meledak dengan keras. Dan sosok Xiaoyan terpental ke belakang. Jantung emas itu hancur dalam sekejap mata, yang memberikan dampak tekanan pada tubuh Xiaoyan. Namun karena segel Yuyan masih tertanam, maka Xiaoyan masih dapat menanggung dampak ledakannya. Xiaoyan tidak menyangka penguasa Istana Wu akan menolak menjawabnya dengan cara meledakkan jantungnya. Pada saat ini lubang berdarah di tubuh Xiaoyan sembuh dalam sekejap dan dia bergegas maju lagi. Xiaoyan tidak menurunkan tinjunya, tetapi ingin melihat apakah suara itu akan muncul lagi. Tetapi suara itu tidak terdengar lagi.
Bahkan jika Xiaoyan mencoba bertanya berulang kali, dia tetap tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Pada saat ini hanya sebagian cerita yang jatuh ke dalam benak Xiaoyan. Di tengah-tengah ceritanya, itu menjadi luar biasa. Namun Xiaoyan bukanlah dari klan Qimi maupun klan Yuanzhen. Walaupun sebab dan akibat dari kedua ras tersebut terungkap, namun Xiaoyan dapat merasakan bahwa penguasa Istana Wu mulai merasa gelisah lagi. Xiaoyan mengerutkan keningnya dan melepaskan pukulan fatalnya. Kemudian nyala api melonjak dan dia memurnikannya dengan jantung apinya. Baru setelah itu Xiaoyan benar-benar melenyapkan penguasa Istana Wu. Mungkinkah permusuhan ini ada hubungannya dengan klan Qimi? Setelah melenyapkan penguasa Istana Wu dan tangannya mencubit dagunya sambil berpikir. Kemudian dia segera melihat ke kejauhan. Sebelumnya Zhonggu dan yang lainnya menjaga jarak sambil menunggu instruksi dari Xiaoyan. Namun setelah melihat mata Xiaoyan, semua orang segera bergegas maju dan berubah menjadi sekelompok cahaya pelangi. Pada saat ini Zhonggu segera mengeluarkan token reruntuhan kuno dan memasukkan bola cahaya ke dalamnya dari tempat runtuhan penguasa Istana Wu. Saat berikutnya segel emas ketiga perlahan muncul. Sisio melihat ketiga segel emas ini dengan cahaya keemasan di matanya. Dengan cara ini, semua orang bisa meninggalkan tempat ini, ucap Sisio berkata dengan gembira. Sementara itu Xiaoyan tampak sedang berpikir dan mengabaikannya. Sisio tetap tampak gembira dan tetap diam. Pada saat ini Xiaoyan meliriknya lagi dan segera menyadari sesuatu. "Hei, di mana Long Biao?" ucap Xiaoyan bertanya dan Zhonggu hanya menggelengkan kepalanya. Dia sangat terkesan dengan penampilan Xiaoyan sebelumnya, sehingga dia benar-benar melupakan Long Biao. Melihat reaksinya, Xiaoyan hanya tersenyum. Tidak masalah apakah Long Biao bisa lolos atau tidak. Jika dia bisa melarikan diri, berarti dia berhasil. Namun mereka yang ingin melarikan diri tidak akan berhasil jika tanpa restu roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis. Bahkan jika mereka seorang keabadian para dewa. Ucap Sisio segera berkata, tidak masalah. Aku telah mengabaikannya. Seharusnya aku menyelamatkannya. Ucap Xiaoyan segera menggelengkan kepalanya dan meminta maaf. Siapa yang melarikan diri? Aku bukannya ingin melarikan diri, tetapi terlalu menakutkan mengikuti Xiaoyan. Kita seperti berada di kolam naga dan sarang harimau. Kemanapun kau pergi, selalu ada adegan yang mengerikan. Cepat atau lambat, salah satu dari kita pasti akan kehilangan nyawa. Pada saat ini di luar pasir kuning Istana Wu, ada sesosok tubuh yang muncul dan sosok ini tidak lain adalah Long Biao. Ketika dia keluar dari tanah pasir kuning, ada pelangi panjang yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju ke arahnya. Setelah melengkapi tanda segel ketiga di token runtuhan kuno, Xiaoyan baru menyadari bahwa Long Biao tidak ada. Dia berpikir bahwa Long Biao sepertinya telah melarikan diri. Namun Long Biao tiba-tiba muncul di luar Istana Wu dan dia diikuti oleh beberapa pelangi panjang. Pria itu keluar dari sana. Dia seharusnya tahu, jika saat ini dia sendirian, maka kita dapat menangkapnya dan menanyainya. Long Biao tiba-tiba mengerutkan keningnya saat mendengar kata-kata itu. Hal ini bukan karena dia takut pada beberapa orang ini. Saat ini dia telah menghilang beberapa saat. Meskipun itu sebenarnya karena dia tersesat di pasir kuning dan sulit baginya untuk keluar dari sana. Namun dia juga merasakan ketakutan saat mengikuti Xiaoyan. Jika aku bertarung di sini dengan mereka, maka dengan kecerdasan orang gila itu, dia pasti bisa menduga kalau aku sedang melarikan diri. Begitu dia menyusul, maka hidupku akan terus dalam bahaya. Ucap Long Biao berpikir di dalam hatinya dan segera mengubah arahnya. Sesaat kemudian beberapa pelangi panjang melihat Long Biao mengubah arahnya. Mereka berpikir bahwa Long Biao memiliki harta karun. Atau mungkin dia takut pada mereka, sehingga beberapa orang bergegas mengejarnya. Kalian cepat pergi dari sini. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Ucap Long Biao berteriak dengan tajam dan memancarkan fluktuasi ganas dari langkah ketujuhnya. Walaupun demikian,
Long Biao hanyalah sendirian, dan beberapa pelangi panjang di belakangnya masih belum menyerah mengejarnya. Sepertinya mereka tidak takut pada Long Biao, dan kecepatan mereka masih lebih cepat jika dibandingkan dengan Long Biao. Jika terus seperti ini, maka tidak butuh waktu lama untuk mengejar ketertinggalan mereka. Saat berikutnya terdengar suara mendesing. Saat mereka mulai mendekatinya, beberapa sinar dingin segera menghantamnya dari belakang. Dan Long Biao terus menghindar dengan cepat. Namun para penyerang tersebut memiliki pembagian kerja yang jelas. Dan tampaknya hal itu membuat Long Biao menjadi kesulitan. Saat Long Biao menyadari situasinya, semuanya sudah terlambat. Bersiaplah, tunggu, ada yang ingin kami tanyakan. Setelah mendengar kata-kata ini, Long Biao terkejut mendengarnya. Saat ini tubuhnya diselimuti sinar cahaya dan dia tidak bisa bergerak. Kemudian benang sutra datang bersiul satu demi satu mengikat Long Biao secara langsung. Sehingga dia tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Apakah kau keluar dari istana Wu? Ucap pemimpin kelompok itu memancarkan fluktuasi yang kuat. Dan dia langsung memandang Long Biao. Ceritanya panjang, ucap Long Biao dengan getir. Kalau begitu, mari kita persingkat ceritanya. Ucap pria itu mengangkat tangannya dan ujung pedangnya jatuh ke dada Long Biao. Sepertinya selama kata-kata Long Biao sedikit salah, maka dia akan menembus jantung Long Biao tanpa ragu-ragu. Aku memang masuk ke istana Wu, namun bisa dianggap itu tidak sepenuhnya masuk, ucap Long Biao perlahan. Saat mendengarnya, pria itu mengerutkan keningnya dan pedang panjangnya langsung merobek pakaian Long Biao. Lalu ujung pedangnya menembus daging dan darahnya. Tunggu, apa yang kukatakan memang benar. Aku tersesat setelah memasukinya. Aku melihat banyak kerangka tulang putih yang besar. Namun aku pergi karena aku tidak menemukan istana Wu. Saudaraku, ampuni hidupku. Kita bisa berjumpa lagi di masa depan dan kita akan tetap berteman. Ucap Long Biao menjelaskan beberapa hal yang diketahuinya dan memohon untuk hidupnya. Omong kosong, ucap pria itu berteriak dengan marah. Setelah mengatakannya, dia langsung menusuk dada Long Biao dengan pedang di tangannya. Dan itu menusuk jantungnya. Seketika Long Biao mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Meskipun Long Biao tidak bisa mati hanya karena luka seperti ini, tetapi rasa sakitnya terasa sangat nyata. Jika dia melawan mereka, maka dia mungkin punya jalan keluar yang sempit. Saat ini Long Biao segera menggertakkan giginya. Aku ingat sekarang, aku tahu di mana istana Wu. Ucap pria itu tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap Long Biao. Lalu perlahan memutar pedang di tangannya. Kemudian darah muncrat dari dada Long Biao. Dia juga tampak kesakitan dan wajahnya menjadi pucat. Terkutuk, seharusnya aku tetap bersama yang lainnya. Dan itu masih lebih baik daripada melarikan diri. Meskipun orang itu gila, setidaknya dia tidak akan menyiksa siapapun. Ucap Long Biao merasa pahit di dalam hatinya. Dan dia menyesali tindakannya yang memilih berpisah dengan timnya. Apalagi Long Biao juga sebenarnya tidak tahu jika Xiaoyan telah berhasil membunuh penguasa istana Wu. Dan Xiaoyan juga telah mendapatkan segel ketiga. Tunjukkan arahnya. Jika tidak ditemukan, maka aku akan mengorbankanmu. Setelah beberapa waktu mengerahkan pedangnya, pria itu segera menarik pedang berdarahnya. Alasan mengapa dia berani menyerang Long Biao adalah karena dia melihat Long Biao sendirian. Baiklah, izinkan aku menunjukkan kepada kalian betapa gilanya orang itu. Ucap Long Biao bergumam di dalam hatinya dan matanya tampak bersinar terang. Tanpa diduga, sebelumnya dia berpikir akan lepas dari lautan penderitaan. Namun sekarang dia ditangkap oleh tim lain. Saat ini dia merasa pahit di dalam hatinya. Apalagi Long Biao berasal dari alam Dewa Sembilan Surga. Dan sekarang dia merasa harga dirinya sudah sangat terhina. Sementara itu di langit istana Wu, Xiaoyan melirik ke arah yang lain. Ada keterkejutan di wajahnya. Walaupun penguasa istana Wu telah mati, namun beberapa raksasa klan Yuan Shen itu tidak berhenti melangkah.
Setiap kali kaki besar mereka dinaikkan atau diturunkan, maka itu akan menimbulkan gelombang yang besar. Kemudian terbentuklah pasir kuning yang memenuhi langit di sini. Xiaoyan tidak dapat membayangkan hal itu terjadi. Selama bertahun-tahun yang panjang ini, dia juga berpikir bagaimana klan Yuanzhen ini terus bertahan. Dan mengapa mereka tidak pernah berpikir untuk melawan? Apakah itu karena raja klan Yuanzhen dibawa pergi oleh klan Qimi, sehingga menyebabkan kekalahan klan Yuanzhen? Apakah hal ini juga yang menyebabkan penurunan drastis dari klan Yuanzhen? Saat Xiaoyan sedang berpikir, dia juga memperhatikan kota yang setengah hancur dan terus memandang ke sekelilingnya. Saat ini sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dan Xiaoyan segera mengeluarkan sisa gambar yang diberikan Yuyan kepadanya. Kemudian dia membandingkannya dengan bentuk kota ini. Meskipun separuh kota ini sudah hancur, tetapi separuh lainnya samar-samar cocok dengan sisa gambar. Mungkinkah yang digambar dalam gambar ini adalah miniatur kota Wu? Xiaoyan tidak bisa untuk tidak memikirkan hal ini. Bagaimanapun dia merasa masih ada yang aneh dengan situasinya sekarang. Adapun setelah melahap sumsum tulang Yuanzhen penguasa Istana Wu, avatar Yuanzhen dan tubuh fisiknya masing-masing mengalami peningkatan. Hanya saja tubuh fisiknya masih mendapatkan manfaat yang lebih besar jika dibandingkan dengan avatar Yuanzhen. Terlihat bintang ketiga sudah mulai muncul di tengah alisnya, dan itu sudah menunjukkan beberapa tanda akan menerobos. Sumsum tulang klan Yuanzhen itu nyata. Mungkinkah di kota ini memang ada warisan seni bela diri yang bisa dirampas? Menyadari fakta ini, cahaya di mata Xiaoyan mulai tampak lebih cemerlang. Sebelumnya Xiaoyan telah melihat tangan iblis kuno Baojun dan makhluk kehampaan di belakang penguasa Istana Wu. Semuanya adalah seni bela diri yang diwarisi dari klan Yuanzhen. Tetapi Xiaoyan tidak sedang terburu-buru sekarang. Dia tiba-tiba melihat ke arah Qimi dan saat menyadarinya, Qimi segera maju ke depan dengan patuh dan menangkupkan tangannya. Hanya dengan satu pandangan dari Xiaoyan, sepertinya itu sudah cukup untuk membuatnya gemetar dan bersiap menjawab setiap pertanyaan dari Xiaoyan. Sebelumnya aku pernah mengatakan jika kau kembali, maka kau harus memberiku 10 tetes darah lagi. Ucap Xiaoyan, matanya terlihat dingin. Sekarang dia ingin membuat tubuh fisiknya menembus tubuh keabadian fisik bintang 3. Jika dia tidak dapat menerobos keabadian para dewa dari alam keabadian, maka dia harus bekerja keras agar saat avatar Yuanzhen dan tubuh fisiknya bergabung, itu dapat menyentuh alam leluhur Yuanzhen segera mungkin. Berdasarkan rana dari klan Yuanzhen, seharusnya alam leluhur setara dengan keabadian para dewa. Hanya saja Xiaoyan tidak mengetahui secara pasti apakah Baojun dan penguasa Istana Wu adalah klan Yuanzhen di alam leluhur yang ingin dia capai. Setidaknya dari konfrontasi sederhana sebelumnya, Xiaoyan tidak dapat bersaing dengan mereka. Xiaoyan merasakan selain 9 bintang di tengah alisnya, bintang-bintang yang ada di matanya memiliki kekuatan yang mengerikan. Mendengar kata-katanya, Qimi mengalami stagnasi. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan tetes darah klan Yuanzhen. Saat dia terpisah dari Xiaoyan, Qimi sempat menyerap sebagian kekuatan bintang. Tetapi jika dibandingkan dengan 10 tetes esensi darah ini, bahkan kekuatan bintang yang diserapnya tidak dapat menggantikannya. Segera Xiaoyan membuka mulutnya dan menelan 10 tetes darah klan Yuanzhen Qimi lalu duduk bersila di udara. Saat ini terlihat segel bintang ketiga di antara alis Xiaoyan perlahan mengeras. Sementara itu segel bintang 8 di antara alis Qimi mulai menjadi redup. Jika dia tidak menyerap inti bintang tepat waktu, maka dia memiliki resiko kehilangan tanda bintangnya. Sial, dia terus melakukan ini. Cepat atau lambat, aku akan dihisap sampai kering olehnya. Saat melihat tanda 3 bintang di alis Xiaoyan, Qimi hanya bisa diam-diam mengepalkan tangannya. Xiaoyan tampak mengerutkan keningnya dan tetesan keringat dingin mulai menetes dari dahinya membasahi wajahnya. Kemudian auranya melonjak dari tubuhnya, dan Xiaoyan segera menggunakan jantung api dan jantung guntur untuk menekannya.
Peningkatan pada tubuh fisiknya berbeda dengan avatar Yuan Shen. Tentu saja berlatih dengan darah klan Yuan Shen itu akan membawa resiko yang sangat besar pada tubuh fisiknya. Dan dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mengolahnya dibandingkan dengan avatar Yuan Shen. Namun peningkatan ini sangat diperlukan bagi Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat avatarnya, itu juga harus tetap dikendalikannya. Berdasarkan fakta ini, maka dia harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tentu saja saat kekuatan avatar Yuan Shen meningkat, maka dia juga harus meningkatkan kekuatannya. Saat ini mata Cimi rumit dan dia tampak sedikit menyesal. Setidaknya ketika Xiaoyan memintanya untuk memberikan esensi darah Yuan Shen-nya. Pada saat ini Xiaoyan telah memiliki banyak kartu truf. Bahkan roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis juga membantunya. Kini keputusanku tidak akan salah. Aku akan memilih hidup yang benar atau memilih yang salah dan mati. Diriku yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Jadi aku adalah diriku yang sebenarnya. Dan aku harus hidup untuk diriku sendiri. Aku pernah ingat bahwa namaku adalah Yongdong. Dan aku adalah anggota klan Cimi. Atau mungkin bahkan hanya tiruan dari diri asliku. Hanya saja sekarang ingatanku hilang dan aku tidak memiliki persepsi atau kontak. Faktanya, sampai sekarang tidak masalah apakah aku masih ada di sana atau tidak. Meskipun aku muncul, dia masih lebih kuat dariku. Namun selama aku tidak menyerah, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Dan aku juga bisa menjadi dewa di kemudian hari. Aku juga tidak tahu mengapa sekarang klan sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini, aku tetap harus hidup untuk diriku sendiri. Gumam Cimi atau Yongdong membuat keputusan di dalam pikirannya. Dan rupanya keputusan inilah yang telah membuatnya memilih untuk mengikuti Xiaoyan. Hanya saja tempat ini masih dikuasai oleh klanku. Tetapi itu bukan diriku yang sebenarnya. Mari kita lihat, apakah dia bisa keluar dari sini. Ucap Yongdong, matanya terlihat sangat rumit. Sebagai orang yang terobsesi, dia tidak memilih untuk terobsesi lagi, melainkan memilih untuk menerima kenyataan. Bagaimanapun dia tahu bahwa tempat ini bukanlah campuran antara benar dan salah. Tetapi tidak sepenuhnya ilusi. Dunia ini masih merupakan tempat di mana cincin besar obsesi dibangun di antara beberapa keberadaan yang nyata. Oleh karena itu sumsum klan Yuan Shen yang diserap Xiaoyan dapat terdistorsi, sehingga kekuatannya dapat meningkat. Hei Cimi, siapa yang mengirimmu? Saat Yongdong sedang berpikir, suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar, sehingga membuat sosok Yongdong benar-benar terkejut. Saat ini Xiaoyan masih memejamkan matanya, dan fluktuasi energi serta darah di tubuhnya juga belum sepenuhnya tenang. Tetapi 3 bintang di alisnya sudah bersinar dengan terang. Tidak ada yang mengirimku, ucap Yongdong langsung buru-buru menjawabnya. Setelah kemunculannya, Wanji juga langsung muncul, dan sebelumnya Xiaoyan juga merasakan ada mata yang seolah-olah menatapnya dari langit. Meskipun Wanji tewas dalam pertempuran tersebut, namun dia belum mengkonfirmasi untuk memastikan apakah tatapan itu benar-benar berasal dari Wanji. Pada saat ini Xiaoyan kemudian terus bertanya, Wanji bukan dirimu yang sebenarnya kan? Sebelumnya Wanji yang dibunuh Xiaoyan dengan bantuan keberuntungan roh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis adalah keabadian para dewa. Dan dia juga merasa masih ada yang disembunyikan oleh Yongdong. Namun dia juga terkejut. Mengapa pada saat dia pingsan, Yongdong seolah-olah melindunginya. Aku bertukar pikiran dengan Yongdong. Tentu saja itu bukan milikku. Namun nama dewa ini adalah Yongdong. Meskipun ingatannya samar-samar, namun aku samar-samar dapat mengingat bahwa kekuatannya pasti sangat kuat. Xiaoyan lalu membuka matanya dan menatap Yongdong lalu bertanya kembali. Apa yang ada di balik larangan langit ini? Setelah mengajukan pertanyaan ini, Xiaoyan memandang Yongdong dengan serius. Dan menghadapi pertanyaan dari Xiaoyan, ekspresi Yongdong sedikit terkejut. Ada leluhur klan Cimi di situ, tetapi dia bukan identitasku yang sebenarnya. Aku juga tidak tahu apa yang direncanakannya. Mendengar jawabannya,
Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya. Mengapa kau memilih kembali? Ketika kau jelas dapat menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, kau pasti menyembunyikan sesuatu. Sekarang katakan kepadaku atau kau akan mati sekarang juga. Ucap Xiaoyan yang tiba-tiba memancarkan rasa membunuh yang kuat. Yondong langsung terkejut dan segera menjelaskan dengan merasakan aura yang sangat kuat dari Xiaoyan. Yondong langsung terkejut dan segera menjelaskan dengan keterkejutan di matanya. Klan Qimi memiliki teknik terlarang yang dapat memadukan avatar untuk mengendalikan klan Yuanzhen. Sehingga avatar dan klan Yuanzhen bisa menjadi satu avatar fusi. Setelah mendengar kata-kata Yongdong, Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Jika ada teknik fusi seperti itu, maka akan sangat bermanfaat baginya di masa depan. Iya, jika aku tidak melarikan diri, maka aku akan menjadi avatar bagi leluhurku. Dan aku tidak bisa lepas dari nasib menyatu dengannya. Identitas asliku tidak dapat ditemukan dan aku bahkan tidak bisa mengingatnya. Ketika aku datang ke dunia besar ini, aku curiga bahwa diriku yang sebenarnya telah mati. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Dan aku akan menjadi diriku yang sebenarnya. Ucap Yondong berkata dengan serius. Dan dia ingin membuktikan bahwa dia tidak dikendalikan oleh orang lain. Tetapi dia membuat pilihannya sendiri untuk setia mengikuti Xiaoyan. Apakah kau tahu kekuatan leluhur ini? Ucap Xiaoyan melanjutkan pertanyaannya. Dan dia tampak cukup tertarik dengan teknik fusi yang disebutkan dalam ceritanya. Saat ini Xiaoyan memiliki total 3 avatar. Yaitu avatar Zuchi, avatar Yuanzhen, dan avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Hadapun beberapa avatar lainnya seperti Zhonggu dan bahkan Kuijun. Walaupun Xiaoyan berhasil merebut tubuh mereka semua, namun Xiaoyan tidak benar-benar merebut tubuh mereka sepenuhnya. Hal ini dikarenakan kekuatan kedua avatar ini jauh lebih rendah daripada tubuh aslinya. Sedangkan untuk Yongdong, Xiaoyan punya alasan tersendiri, sehingga dia tidak menjadikannya avatarnya sepenuhnya. Xiaoyan berpikir bahwa kekuatan mereka tidak akan banyak membantunya, sehingga dia memutuskan hanya mengendalikan mereka. Adapun teknik fusi yang disebutkan oleh Yongdong dapat benar-benar menggabungkan avatar menjadi satu. Jika demikian, maka tidak akan ada batasan baginya untuk menggabungkan tubuhnya. Jika tubuh utama dapat digabungkan dengan avatar Yuanzhen, dan tubuh dari tubuh utama dapat sepenuhnya diubah menjadi Yuanzhen, maka dengan kekuatannya dia mungkin akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan apalagi sekarang tubuh fisiknya telah menerobos bintang ketiga. Jika teknik fusi ini benar-benar dapat menggabungkan keduanya, maka itu memungkinkanku menyentuh Yuanzhen alam leluhur. Mata Xiaoyan bersinar dengan cahaya kemasan setelah memikirkannya. Dia segera memiliki tekad yang kuat di dalam hatinya dan pasti akan mendapatkan teknik terlarang ini dari klan Qimi. Aku tidak mengenali leluhur ini karena ingatanku tidak lengkap. Aku hanya dapat memastikan bahwa kekuatannya keabadian para dewa. Tentu saja leluhur ini pasti jauh lebih kuat daripada Wanji. Ucap Yongdong sambil menatap mata serius Xiaoyan. Dan dia jelas tidak berani menyembunyikan apapun. Dan saat ini dia menceritakan semua yang dia tahu. Dan dia sudah tidak peduli dendam apapun yang dia miliki sebelumnya. Bagaimanapun juga, dia harus mengandalkan senyumannya untuk mendekatkan hubungan mereka di masa depan. Sebenarnya sangat wajar jika leluhur ini lebih kuat dari Wanji. Dan jika Yuyan masih ada, maka Xiaoyan akan memiliki kepercayaan diri mutlak. Sepertinya satu-satunya yang bisa melawannya saat ini adalah keberuntungan roh dunia kuno, dewa abadi, dan iblis. Apakah orang-orang kuat yang masuk ke sini pada akhirnya akan dibawa pergi oleh leluhur ini dan kemudian menjadi objek peluburan teknik fusinya? Setelah Xiaoyan berpikir sejenak, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jika leluhur ini benar-benar ada, maka dia tidak hanya akan menargetkan pada klan yang kuat, tetapi juga pada semua orang kuat yang masuk ke tempat ini. Hanya saja metode ini harus melewati mekanisme penyaringan untuk secara khusus memilih mereka yang memiliki talenta kuat. Tahukah kau mengapa teknik fusi ini begitu kuat?
sehingga menjadi teknik terlarang. Jika seperti apa yang dipikirkan Xiaoyan, maka avatar tersebut dapat menyatu dengan tubuh aslinya, sehingga membuatnya menjadi semakin kuat. Cara seperti ini bisa dianggap metode yang sangat mengerikan, karena tidak diketahui alasan mengapa bisa direduksi menjadi banyak avatar. Aku tidak ingat, aku sudah terlalu lama tidak berhubungan dengan dunia ini. Sejak aku terpisah dari kebijaksanaan spiritual Yuan Shen, dan setelah aku jatuh ke dalam nafas dewa, aku mengambil avatar Yuan Shen lainnya yang semakin melemahkanku. Ucap Yongdong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tidak bertanya lagi, tetapi saat ini sudut mulutnya tiba-tiba terangkat. Xiaoyan segera menutup matanya lagi dan perseteruan dua klan ini bisa dikatakan memang cukup rumit. Setelah Xiaoyan datang ke dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis, ada banyak kejadian yang tidak pasti, dan kejadian ini benar-benar menghancurkan pemahamannya. Jika setiap kejadian ini disebabkan oleh klan Yuan Shen, maka tidak menakutkan untuk memiliki avatarnya. Yang menakutkan adalah setiap orang dari klan Qimi adalah klan Yuan Shen. Jika ini masalahnya, maka ini akan jauh lebih menakutkan daripada klan Yuan Shen. Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia telah memperhatikan banyak kekurangan dalam jawaban dan karakter Yongdong. Dia juga telah mengambil avatar Yuan Shen satu demi satu dan juga membunuh klan Yuan Shen. Xiaoyan telah bertemu total dengan 3 anggota dari klan Qimi di dunia besar ini. Entah itu ilusi atau nyata, Xiaoyan selalu merasa bahwa ketiga orang itu seharusnya jiwa yang sama. Saat ini Xiaoyan ragu karena dia juga pernah bertemu dengan jiwa Qimi yang sama di tempat yang berbeda. Xiaoyan pertama kali bertemu dengan jiwa Qimi di dunia tanpa batas, dan kemudian di alam Suanyin. Dia juga merasa kemungkinan mereka adalah jiwa yang sama sangatlah rendah, tetapi dia masih bingung mengapa rasanya sepertinya mereka jiwa yang sama. Mereka semua juga mengetahui keberadaannya setelah dia mengambil avatar Yuan Shen, dan mereka juga mengambil tindakan terhadapnya di alam Suanyin. Berdasarkan hal ini, Xiaoyan dapat menyimpulkan bahwa orang yang berbicara di depannya sedang berbicara omong kosong. Saat ini Xiaoyan terus berpikir di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Xiaoyan merasa untuk mengetahui rahasia klan Qimi. Lebih baik dia tidak melakukan tindakan terhadap Yongdong di sepanjang jalan agar tidak mengganggu situasinya saat ini. Tentu saja dengan cara ini, Xiaoyan bisa melihat apa yang akan dibuat oleh klan Qimi. Xiaoyan juga merasa bahwa pembatas dunia di dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis yang lemah itu disebabkan oleh dendam antara dua klan ini. Hal ini membuktikan bahwa klan Qimi dan klan Yuan Shen sangat tidak sederhana. Jika aku mempertajam kekuatanku terlebih dahulu, aku yakin aku tidak akan melepaskan kedua klan ini. Keduanya telah menjadi belalang di pohon anggur yang sama, dan mereka telah hidup berdampingan antara hidup dan mati. Adapun jika setiap orang dari klan Qimi adalah klan Yuan Shen, maka mereka akan memiliki ingatan dan kebijaksanaan bersama. Sehingga gabungan dari kedua klan ini akan menjadi sosok yang mengerikan. Pada saat ini sebuah pemikiran yang berani mulai muncul pada benak Xiaoyan. Jika seperti yang dia duga, maka klan ini akan menjadi ras terkuat yang dia kenal sejauh ini. Dan bukan salah satu dari mereka. Mampu mengkoordinasikan ingatan dan menyumbang pengalaman latihan serta semangat juang, tentu saja akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, Qi dan darah di tubuh Xiaoyan berangsur-angsur mereda, dan tanda 3 bintang di alisnya telah sepenuhnya mengembut. Jika ditambahkan dengan avatar Yuan Shen bintang 8, maka Xiaoyan akan memiliki tubuh keabadian fisik bintang 9. Adapun teknik fusi yang disebutkan oleh Yongdong sebelumnya, meskipun Xiaoyan memiliki beberapa keraguan, namun dia masih tertarik pada teknik itu. Jika mampu memadukan tubuh asli dengan avatar, maka dapat membantu kekuatan Xiaoyan meningkat lebih cepat. Hanya saja teknik sekuat itu telah menjadi teknik terlarang di dunia besar, dan pasti ada beberapa efek samping yang aneh atau tak tertahankan dari teknik fusi ini. Daripada memikirkan hal ini,
Xiaoyan seharusnya fokus pada situasinya saat ini terlebih dahulu. Apalagi sebelumnya Xiaoyan masih membutuhkan bantuan Yuyan untuk mengalahkan penguasa Istana Wu. Dan hanya masalah waktu untuk kebangkitan kembali penguasa Istana Wu. Sebelumnya dia menyerahkan token reruntuhan kuno kepada Zhonggu. Tetapi sekarang, setelah segelnya ada 3, Xiaoyan segera mengambil token reruntuhan itu untuk menghindari kecelakaan di masa depan. Saat melihat Xiaoyan menyimpan token reruntuhan kuno itu, mata Zhonggu sedikit melonjak. Sepertinya dia merasa lebih aman dengan token ada di tangannya. Tetapi setelah Xiaoyan menyimpannya, Zhonggu tidak berani berkata apa-apa lagi dan matanya hanya bisa menunjukkan sedikit kekecewaan. Hei, jangan khawatir. Aku akan memberimu keberuntungan sebelum aku pergi. Ucap Xiaoyan masih tahu cara memenangkan hatinya. Apalagi jika bukan karena Zhonggu, Xiaoyan tidak mungkin akan mencapai titik ini begitu cepat. Namun di sepanjang perjalanan mereka, Zhonggu mendapatkan banyak keberuntungan dan ini bisa dikatakan sebagai sebab akibat yang saling menguntungkan. Ketika mendengar kata-kata Xiaoyan, mata Zhonggu tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Dan dia segera mengangguk ke arah Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya. Sekarang dia baru pada level langkah ketiga. Setelah mengikuti Xiaoyan, dia dan beberapa orang lainnya telah melihat pertempuran di sepanjang jalan. Dan pertempuran itu di luar pengetahuan mereka. Sehingga itu cukup membangkitkan semangatnya untuk bisa menerobos. Terima kasih senior, ucap Xiaoyan juga sebenarnya memiliki kesan yang baik terhadap Jin Dongming. Meskipun dia tidak banyak berbicara di sepanjang pertempuran, namun dia bahkan lebih sering menyerbu sebagai pemimpin. Hanya saja dalam keadaan hibernasi ini, berkah yang bisa diberikan Xiaoyan sangatlah terbatas. Namun jika ada kesempatan di kemudian hari, Xiaoyan berencana akan memberikan beberapa hal yang sesuai dengan kemampuannya. Faktanya Jin Dongming dan yang lainnya tidak memiliki keluhan terhadap Xiaoyan. Sebenarnya pertarungan yang terjadi di sepanjang jalan merupakan pengalaman yang baik bagi diri mereka sendiri. Apalagi karena dia juga sudah terlalu lama stagnan dan belum bisa menerobos ke langkah ketujuh. Namun setelah menyaksikan latihan Xiaoyan, itu memberinya banyak inspirasi. Meskipun Jin Dongming telah mengamati Xiaoyan dengan cermat, seringkali dia tidak dapat memahami Xiaoyan sama sekali. Dan dia bahkan tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Pada akhirnya Jin Dongming dengan jelas memahami kesenjangan antara dirinya dan Xiaoyan. Perbedaan mereka tidak hanya dari segi kekuatan, tetapi yang lebih penting adalah keberuntungan Xiaoyan berada di luar imajinasinya. Terlebih lagi saat dia menyaksikan penampilan Yuyan yang membantunya saat pertarungan melawan penguasa Istana Wu. Meskipun Xiaoyan bukan keabadian para dewa, namun dia memiliki kartu truf untuk melawan keabadian para dewa. Tentu saja hal ini sangat mengejutkannya, sehingga dia beranggapan bahwa tidak peduli seberapa beruntungnya Xiaoyan, siapa saja yang mengikutinya pasti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Pada saat ini klan Yuanzhen perlahan-lahan menyeret kota itu menjauh. Xiaoyan perlahan berdiri dan melihat ke arah kota. Jika sumsum klan Yuanzhen itu nyata, maka itu artinya ada hal yang nyata di sini dan kemungkinan ada sesuatu yang bisa diwariskan. Saat tubuh Xiaoyan bergerak, Zhonggu dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan mereka segera menuju ke arah kota Istana Wu. Adapun kota yang sebelumnya telah hancur, dampak pertarungan Xiaoyan dan penguasa Istana Wu telah dipulihkan sepenuhnya. Segera Xiaoyan mengeluarkan sisa gambar untuk perbandingan. Dan sebelumnya dia sudah memastikan bahwa gambar ini adalah gambar kota Wu. Mengapa gambar sisa ini tampak familiar? Tetapi sepertinya ada yang kurang sesuai. Ucap Xiaoyan tampak berpikir saat melirik gambar yang rusak itu. Lalu melirik ke arah kota lagi. Benar saja ini dari sebuah rencana besar. Seluruh kota ini sebenarnya adalah pembatasan, tetapi pembatasan ini sepertinya akan berakhir. Tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkannya, Xixio melihat ke arah kota dan tiba-tiba berkata. Xiaoyan tercengang ketika mendengar ini. Dia segera melihat kota itu lagi dan menyadari bahwa tidak mengherankan jika tata letaknya terlihat sangat aneh. Tidak peduli apa batasannya, pasti ada aturan pada pembatasnya. Alasan mengapa kota ini terlihat begitu terorganisir
karena itu terlihat familiar. Dan kota itu sendiri merupakan pembatasan yang sangat besar. Hanya saja tampilannya akan berbeda jika pembatasannya dihilangkan sebelum kadaluarsa atau terpicu, sehingga kota ini selalu disembunyikan. Saat ini Xiaoyan masih menyegel tahanan roh di dalam pagoda emas. Jika dia mengeluarkan tahanan roh, maka apapun batasannya, tahanan roh hanya perlu satu pandangan untuk menghancurkannya. Jangan ada yang bertindak. Tunggu aku di sini, ucap Xiaoyan memperingatkan yang lainnya. Dan kemudian sosoknya segera memasuki kota Wu. Meskipun Xiaoyan tidak mengerti banyak tentang pembatasan tersebut, tetapi dia mengetahui sedikit setelah melihat tahanan roh menghancurkan pembatasan berkali-kali. Jadi Xiaoyan agak terinspirasi olehnya. Dia berpikir bahwa gambar sisa ini seharusnya menjadi cara untuk menghancurkan pembatasnya. Pada saat ini Xiaoyan telah berada di dalam ruang lingsu. Adapun tahanan roh, dia terlihat telah membuat sarang kecil dari rumput yang layu di sekitarnya. Dan sekarang dia sedang berbaring dan tidur nyenyak di dalamnya. Saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan kekuatan jiwanya dan memeriksa keadaan tahanan roh. Tahanan roh, bagaimana menurutmu cara menghancurkan formasi ini? Tanya Xiaoyan. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, tahanan roh tidak memberikan respon apapun. Dia masih tertidur dengan nyenyak. Namun tiba-tiba terdengar suara angin dan tahanan roh yang tertidur langsung membuka matanya dan menghindarinya. Hei, bisakah kau berhenti bersikap kasar? Kau telah menampar wajahku dan membangunkanku saat datang. Kau bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Aku benar-benar malang. Aku telah berada dalam masalah selama 8 kehidupanku. Ucap tahanan roh menatap Xiaoyan dengan matanya yang terbuka lebar dan dipenuhi amarah. Tahanan roh, aku tidak punya banyak waktu untuk bermain-main denganmu. Sekarang aku hanya ingin kau mengajariku cara menghancurkan formasi ini. Ucap Xiaoyan berkata dan mengangkat tubuh tahanan roh dengan tangannya. Formasi pembatas seperti itu sangat sederhana. Jika kau memanggilku, maka aku akan segera mengambil tindakan. Ucap tahanan roh berkata sambil mendengus dingin. Sepertinya tempat ini masih terlalu nyaman bagimu. Jadi sepertinya aku masih harus menyegelmu di 9 peti mati. Ucap Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Dan dia berkata dengan dingin. Keduanya sebenarnya sudah terbiasa dengan cara bicara seperti ini. Tetapi tahanan roh tidak berani bertaruh. Karena Xiaoyan benar-benar menyegelnya ke dalam 9 peti mati yang gelap sebelumnya. Sial, kau benar-benar pengacau dan tidak layak menjadi manusia. Ucap tahanan roh dengan kesal. Cepat atau lambat, aku akan lari dari rumah. Ucap tahanan roh segera berkata lagi dengan marah. Matanya yang besar tampak penuh dengan keluhan. Berhenti berbicara omong kosong. Bagaimana cara menghancurkan formasi ini? Ucap Xiaoyan langsung memarahinya lalu mendengus dingin. Tentu saja kau tidak menginginkan tubuhmu yang ada di dunia kuno dewa abadi dan iblis ini. Dan aku akan membiarkannya begitu saja. Jika aku memberikannya kepada penguasa dunia kuno dewa abadi dan iblis, aku seharusnya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ucap Xiaoyan memegang dagunya dan berbicara sambil berpikir. Ketika tahanan roh mendengar kata-kata Xiaoyan, matanya langsung melebar. Beraninya kamu, aku telah bekerja keras untukmu di sepanjang jalan. Sejak saat itu, aku tidak pernah berpikir bahwa kau ingin membakar jembatan. Bagaimanapun juga, aku tetap tuan yang hebat dalam formasi. Ucap tahanan roh dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, Xiaoyan tidak sengaja menatap mata tahanan roh. Dan dia segera menangis dengan keras. Melihat adegan ini, Xiaoyan segera menampar dahinya. Tentu saja dia hanya berniat ingin menggoda tahanan roh. Jika kau benar-benar tidak ingin ditukar atau masuk ke dalam peti mati, maka kau harus membantuku menghancurkan formasi ini. Dan kau juga dapat terus tidur di sini. Ucap Xiaoyan mengangkat sedikit tangannya dan melihat ke arah tahanan roh. Kemudian membawa tahanan roh keluar.
Saat berikutnya, cahaya biru mata tahanan roh langsung menembus ke arah formasi Kotawu. Mata tahanan roh semakin melebar dan Xiaoyan sekilas bisa melihat keheningan kota yang tampak rumit dan indah. "Apakah kau mengerti sekarang?" ucap tahanan roh. "Mengerti? Apa yang bisa aku mengerti?" ucap Xiaoyan. Di mata Xiaoyan, tahanan roh hanyalah memperjelas tampilan Kotawu. Formasi Jingxi bukannya untuk mengabaikan segalanya. Tetapi formasi Jingxi semacam ini memiliki fungsi yang terlalu mendalam. Ucap tahanan roh menjelaskan maksud dari kata-kata sebelumnya. Tentu saja Xiaoyan tidak bisa memahami apa maksud tahanan roh. Faktanya, ini hanyalah akal-akalan tahanan roh dan mengambil kesempatan untuk memarahi Xiaoyan. Pada saat berikutnya, tahanan roh melihat bahwa cahaya istana Kotawu secara bertahap meredup. Dan hanya beberapa titik cahaya yang bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Untuk menghancurkan formasi ini, kau perlu menemukan mata formasi di antara titik cahaya yang kau lihat itu. Hanya satu yang merupakan jarum inti dari formasi ini. Jika kau melakukan kesalahan, maka kau tidak hanya tidak akan dapat mematahkan formasi, tetapi juga akan langsung memicu pembentuk formasi. Ini adalah formasi pembunuhan yang sangat kuat, ucap tahanan roh berkata perlahan sambil memandang Xiaoyan. Seolah-olah dia sedang melihat seorang anak kecil yang gagal memenuhi harapannya. Secara umum formasi ini tidak terlalu sulit, namun dengan bakatmu itu bisa dianggap sangat sulit. Jangan pernah berpikir untuk memecahkan formasi Jingxi, ucap tahanan roh sambil mengeluarkan kata-kata yang sangat tajam dan tanpa basa-basi lagi. Bagaimana cara menghancurkan formasi ini? Tanya Xiaoyan berteriak lagi dengan marah. Ada 100 cara untuk menghancurkan formasi ini, ucap tahanan roh berkata perlahan. Namun sebelum dia selesai berbicara, Xiaoyan langsung menyelanya. "Hei, apakah kau benar-benar ingin aku mengurungmu?" ucap Xiaoyan dengan alisnya melonjak. Dan dia menatap tahanan roh dengan tatapan yang mematikan seolah-olah memangsa anak kecil. "Aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Cara yang paling sederhana adalah jika kau melihat titik cahaya di 4 arah, kau hanya perlu mematahkannya dengan waktu sebatang dupa, lalu mencari mata formasinya." Saat ini tahanan roh terlihat memandang Xiaoyan dengan serius dan berkata dengan tegas. "Berarti formasi ini dapat dipatahkan. Bagaimana cara membedakan keaslian mata formasinya?" tanya Xiaoyan setelah melihat tahanan roh dengan penuh harapan. Berapa banyak formasi yang telah kupecahkan. Apakah kau tidak mendapatkan pencerahan darinya? Formasi ini hanyalah diagram dan memiliki variabel. Jadi kau hanya perlu membuat penilaianmu sendiri, ucap tahanan roh sambil menghela napas panjang. Namun menurut penilaianku, mata formasi dari formasi ini pasti disembunyikan, dan yang terlihat di permukaan mungkin bukanlah intinya, ucap Xiaoyan mengangguk ketika mendengar ini. Meskipun tahanan roh banyak bicara, namun dia sepertinya tidak mengatakan apa-apa dan hanya memberikan setengah dari jawabannya. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke dalam ruang lingsu dan dia akan meninggalkan tahanan roh. "Kapan kau bisa mengeluarkanku dari sini? Tempat ini sangat sepi dan membosankan," ucap tahanan roh. Meskipun tahanan roh menyukai tidur, namun sesekali dia akan tetap keluar untuk berjalan-jalan. "Jika kau ingin keluar, kau bisa melakukannya. Tetapi untuk saat ini, aku tidak bisa melindungimu sepenuhnya," ucap Xiaoyan. Lupakan saja. Aku akan tetap tidur di sini," ucap tahanan roh dengan ketidakberdayaan di matanya. Segera Xiaoyan berhenti berbicara omong kosong lagi, dan dia langsung meninggalkan ruang lingsu yang berada di dalam pagoda emas. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri di kota Istana Wu. Di bawah kakinya mulai terlihat cahaya yang bersinar seperti benang guntur. Dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Kota itu tidak besar sehingga dengan bantuan guntur ekstrim, Xiaoyan tidak membutuhkan banyak waktu untuk menemukan 4 titik cahaya.
Xiaoyan kembali melihat gambar sisa di tangannya. 4 titik di tenggara barat laut dan timur laut segera meledak secara hampir bersamaan. Hanya butuh beberapa tarikan nafas untuk Xiaoyan sudah melakukannya. Tetapi hal terpenting untuk menghancurkan formasi adalah menemukan mata formasinya. Saat ini tubuh Xiaoyan ditangguhkan di udara. Dan dia merasakan ada niat membunuh yang kuat melonjak ke arahnya. Xiaoyan segera mengerutkan keningnya. Sementara itu tahanan roh yang berada di ruang Lingsu baru saja akan tertidur. Namun dia sepertinya mengingat sesuatu. Wah, aku melupakan sesuatu. Formasi statis ini bukan hanya formasi pasir, tetapi itu sebenarnya formasi pertahanan dan penyerangan. Gumam tahanan roh. Sudahlah, biarkan dia sedikit menderita karena tidak menghormatiku. Adapun di 4 titik cahaya yang ditekan oleh nyala api, terlihat ada 4 berkas cahaya yang naik ke langit. Pada saat ini raksasa klan Yuansen yang menyeret kota langsung berhenti. Saat berkas cahaya melesat ke langit, ada segel besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kota Wu. Itu segera meraung dan menyapu, seolah-olah mereka akan memotong Xiaoyan menjadi beberapa bagian. Mata Xiaoyan mulai menyipit, tetapi untungnya dia bisa menghindarinya. Dan guntur mulai berderu di atas langit kota Wu. Jelas dia tidak hanya gagal menghancurkan formasi, tetapi Xiaoyan justru mengaktifkannya. Di bawah berkas cahaya, bahkan kota ini pun langsung hancur. Xiaoyan dengan cepat menyapu ke sekelilingnya untuk mencari petunjuk dan lokasi formasi. Dia segera melihat ada kilatan cahaya di kota sepi dan itu adalah energi yang mendukung formasi ini. Mata Xiaoyan dengan cepat menyapunya. Selama batasan formasi ada, maka mereka memiliki ritme uniknya sendiri. Formasi ini didasarkan pada 4 arah dan seharusnya formasi ini juga berada di antara 4 arah tersebut. Xiaoyan segera menggerakkan tubuhnya dan mencari petunjuk pada berkas cahaya yang muncul dari 4 arah. Setelah memeriksanya, Xiaoyan segera menemukan ada 4 sumber berkas cahaya dan 3 tampak lebih kuat dari yang satunya. Ini seharusnya menjadi berkas cahaya yang terlemah. Ucap Xiaoyan mengangkat tangannya dan memegang guntur di atasnya. Kemudian dia melemparkannya ke arah berkas cahaya yang terlemah. Adapun guntur yang dilemparkan Xiaoyan memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Tentu saja hal ini karena tubuh fisiknya telah mencapai bintang 3. Selanjutnya Xiaoyan segera mengeluarkan avatar Yuansen yang telah mencapai bintang 8. Meskipun belum menembus hingga bintang 9, tetapi dengan bantuan inti guntur void, maka dia memiliki kemungkinan untuk menembus hingga 9 bintang. Dan jika ditambah dengan tubuh fisik bintang 3-nya, kemungkinan ada peluang baginya untuk menyentuh ambang batas alam leluhur. Dengan kekuatan gunturnya dan kekuatan fisik Xiaoyan yang mengerikan, maka kekuatan Xiaoyan tidak perlu diragukan lagi. Namun nyatanya, menghancurkan formasi tidak membutuhkan kekuatan sekuat itu sama sekali. Asalkan pondasinya bisa rusak, maka dia dapat menghancurkan formasi ini. Tetapi Xiaoyan tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun saat menggunakan kekuatan jiwanya, dia memperhatikan ada sesuatu keanehan di dalam formasi. Tembakan gunturnya seperti ingin mematahkan formasi. Namun nyatanya, Xiaoyan ingin memaksa aura tersembunyi itu keluar. Saat bencana gunturnya mendekati sinar cahaya, benar saja seperti yang diharapkan. Ada cahaya yang datang dan itu bertabrakan dengan keras. Guntur terus mengalir dari seluruh langit dan menunjukkan betapa kuatnya guntur itu. Namun cahaya ini masih memblokir tembakan dari Xiaoyan. Tiba-tiba cahaya putih itu mengembun dan berubah menjadi kepalan tangan setinggi ratusan kaki. Dan dalam sekejap, mata ukurannya terus bertambah. Melihat ukuran tinjunya, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut dan hatinya terkejut. Bahkan penguasa Istana Wu yang tinggi tubuhnya tidak lebih dari 4.000 kaki dan tinjunya hanya berukuran 100 kaki. Tetapi sekarang, tinju yang ada di hadapannya menutupi langit. Jika seluruh tubuh fisiknya ditampilkan, maka sulit bagi Xiaoyan untuk membayangkan betapa besarnya tubuh pemilik tinju ini. Ada banyak raksasa di dunia, namun memiliki tubuh besar bukan berarti kuat.
Hanya saja klan Yuan Shen berbeda. Semakin besar tubuh klan Yuan Shen, maka semakin kuat kekuatannya. Dan semakin besar tubuhnya, ini juga berarti semakin tinggi ranah Yuan Shen tersebut. Xiaoyan baru saja melakukan konfrontasi dengan Yuan Shen bintang 9. Jadi saat melihat tinju yang sangat besar ini, darah klan Yuan Shen di tubuhnya terasa mendidih. Saat kepalan tangannya mengembang, kekuatan destruktif itu seperti akan menghancurkan seekor belalang. Segera tinju setinggi 1000 kaki itu tidak berhenti dan langsung menghancurkan ke arah Xiaoyan. Saat ini ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Secara logika, penguasa Istana Wu sudah menjadi yang terkuat di sini. Bagaimana mungkin orang sekuat itu bisa disembunyikan di sini? Sosok ini sangat kuat sehingga Xiaoyan tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja dia tidak berani mengabaikannya sedikit pun. Saat berikutnya, tanda season berkedip di antara kedua alis Xiaoyan. Dan avatar Yuan Shen bintang 8 segera bergabung dengan tubuh fisiknya. Segera tanda tubuh keabadian fisik bintang 9 segera muncul di antara alis Xiaoyan. Ki dan darah di dalam tubuh klan Yuan Shen juga berkembang secara maksimal. Meski begitu, jika dibandingkan dengan tinju 1000 kaki di depannya, maka masih ada perbedaan yang besar. Namun Xiaoyan tidak punya pilihan lain. Selain dia hanya bisa mengangkat tinjunya dan mengayunkannya, Xiaoyan tidak bisa melakukan banyak persiapan untuk pukulan ini. Dia segera menambahkan dengan kekuatan 6 keinginan di tubuhnya. Dalam sekejap, jantung api dan jantung guntur terus melonjak. Saat ini Xiaoyan memaksimalkan kekuatannya sendiri sebanyak mungkin. Saat berikutnya, terdengar ledakan suara benturan tinju yang sangat mendominasi. Ada pihak lain tidak menampilkan tubuh fisiknya, dan ini bisa dianggap satu-satunya pukulan yang bisa mengguncang dunia. Saat kedua tinju itu saling bertabrakan, Xiaoyan merasa seluruh darahnya mendidih. Saat ini Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. 9 bintang di antara kedua alisnya juga berkedip-kedip dengan gila-gilaan. Namun konfrontasi semacam ini hanya berlangsung beberapa saat. Segera Xiaoyan memuntahkan seteguk darah dan terdengar suara retakan dari tinjunya. Seketika seluruh kepalan tangan dan tulang tangannya juga hancur. Adapun tinju raksasa setinggi 1000 kaki terus mendekat. Dan seluruh lengan Xiaoyan tidak dapat menahan tekanan berat tinju itu. Dan tiba-tiba tangannya meledak. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga Xiaoyan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia bahkan tidak melihat siapa musuhnya. Namun pukulan ini sepertinya menghancurkannya hingga berkeping-keping. Setelah lengannya meledak, wajah Xiaoyan tampak pucat dan sosoknya langsung melesat ke belakang. Tentu saja bukan karena kekuatan fisik Xiaoyan yang lemah, tetapi kekuatan klan Yuan Shen di depannya 100% melampaui keberadaan kuat lainnya seperti penguasa Istana Wu. Jika tinju 1000 kaki ini benar-benar milik Yuan Shen, maka sosok ini mungkin klan Yuan Shen terkuat yang belum pernah dilihat Xiaoyan. Dan itu tidak ada tandingannya sama sekali. Sial, kenapa semua lawan yang kutemui monster seperti itu? Secara logika dengan kekuatan klan Yuan Shen bintang 9-nya, biasanya tidak ada lawan yang bisa menandinginya. Dan dia termaksud orang yang tak terkalahkan di level keabadian Kaisar. Saat ini Xiaoyan merasa pahit di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir menghancurkan formasi dapat memprovokasi keberadaan yang begitu mengerikan. Sekarang semakin sulit baginya untuk melepaskan diri dari situasi ini. Sehingga dia harus menghadapi serangan di depannya. Tampaknya semakin dia terjebak oleh formasi tersebut, maka dia harus terus bertarung. Pada saat ini mata Xiaoyan menyipit. Meskipun keberuntungan dari roh dunia kuno, Dewa Abadi dan Iblis tersisa untuk yang terakhir, namun dalam situasi seperti ini dia hanya bisa menggunakan keberuntungan roh dunia kuno, Dewa Abadi dan Iblis untuk menghadapi kesulitan ini. Tepat ketika Xiaoyan hendak menggunakan keberuntungan roh dunia kuno, Dewa Abadi dan Iblis, tinju besar setinggi 1000 kaki itu tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi kabut dan menghilang. Segera dari dalam kabut, sesosok telanjang dari pinggang ke atas berjalan keluar perlahan. Seluruh tubuh sosok ini berwarna emas gelap. Garis-garis otot pada tubuhnya sangat sempurna.
Tampaknya setiap jengkal otot-ototnya mengandung kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya. Penghancur semua makhluk hidup, apakah kau yang melepaskanku? Dari dalam kabut putih, sosok emas itu mengangkat mata emasnya dan menatap Xiaoyan lalu berkata perlahan, "Penghancur semua makhluk hidup." Saat ini Xiaoyan merasa dia salah dengar apa yang diucapkan oleh sosok ini. Dia terus melihat sosok di depannya dengan curiga. Tidak peduli apapun, menghadapi pria kuat seperti itu, Xiaoyan harus mengepalkan tangannya terlebih dahulu sebelum berbicara. "Oh, apakah kau ingin menghinaku? Penghancur semua makhluk hidup?" Saat ini suara dari sosok yang ada di hadapannya keluar lagi. Kali ini Xiaoyan mendengar dengan jelas dan bisa memastikan apa yang dia teriakan memang kata-kata penghancur semua makhluk hidup. Dan bukan untuk merawat semua makhluk hidup. "Siapa kamu?" Tidak peduli bagaimana situasinya sekarang, Xiaoyan tidak bisa menahan dirinya untuk bertanya. "Siapa aku? Sekarang kita bisa dianggap sebagai teman lama lagi. Kau tidak menganggap kekuatanku serius. Namun kreasi yang kau inginkan tidak bisa sesuai dengan keinginanmu. Karena akulah yang menciptakan tempat ini." Xiaoyan tertegun sejenak lalu dia menjadi tenang. Dia merasakan aura aneh yang terpancar dari sosok di hadapannya. Meski ini bukan kondisi jiwa tetapi tidak ada darah yang akurat. Artinya pihak lain mungkin tidak memiliki tubuh fisik yang sama. Tetapi dia ada di sini dengan beberapa cara. "Penghancur semua makhluk hidup, aku tidak menyangka bahwa kau juga akan mengambil tubuh klan Yuan Shenku." Ucap sosok itu kembali berbicara dan membuat beberapa hal menjadi semakin misterius. Jika sosok ini benar-benar dari klan Yuan Shen, apakah dia raja klan Yuan Shen? Lalu seberapa kuat kekuatan klan Qimi yang bisa memenjarakannya di sini? "Senior, bolehkah aku bertanya kepadamu? Siapakah penghancur makhluk hidup yang sebenarnya yang senior maksudkan?" Ucap Xiaoyan sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Mungkinkah bukan Shizun?" Sosok emas itu juga berbalik bertanya dengan pertanyaan Xiaoyan barusan. Xiaoyan akhirnya mengerti penghancur semua makhluk hidup ini ternyata adalah nama panggilan dari Shizun. Hanya saja nama ini terdengar tidak menyenangkan dan kasar. Setelah konfrontasi yang singkat, sesosok bertubuh emas muncul dan mulai bertanya, apakah Xiaoyan adalah Shizun dan apakah dia merebut tubuh klan Yuan Shen? Saat sosok bertubuh emas itu bertanya, Xiaoyan sedikit terkejut. Jika dia menyangkalnya, maka dia mungkin tidak akan bisa melawannya dengan mudah. Tidak masalah apakah itu yang mulia atau Shizun. Menurut Xiaoyan itu hanyalah identitas yang diberikan kepadanya oleh dua orang yang kuat. Yang membuat Xiaoyan khawatir adalah dia tidak tahu apakah orang di depannya teman atau musuh. Tubuh ini tidak diambil dari klan Yuan Shen, tetapi dari klan Qimi. Ucap Xiaoyan tidak langsung menyangkal identitasnya. Tentu saja dia bermaksud bisa berbicara lebih banyak dengan sosok yang ada di depannya dan mengetahui bagaimana situasi yang sebenarnya. Apakah kau di sini untuk membuat keributan? Pada saat ini cahaya keemasan gelap bersinar di sekujur tubuh sosok itu. Dan cahaya ini bukan berasal dari kulitnya, melainkan seolah-olah berasal dari daging di bawah kulitnya. Mengapa sekarang kita perlu mempermasalahkan hal ini? Ucap Xiaoyan tersenyum dengan ringan. Mengenai identitasnya, Xiaoyan kini telah belajar untuk bergantung pada situasinya sekarang. Jika orang lain ingin dia menjadi Shizun, maka dia akan menjadi Shizun. Tentu saja hal ini karena dia memiliki aura dari Shizun. Untungnya sebelumnya Yuyan telah menceritakan sesuatu tentang Shizun. Jika tidak, maka Xiaoyan tidak akan tahu apa-apa mengenainya. Memang benar klan Yuan Shen telah menurun sekarang. Tetapi aku masih terjebak di sini. Ucap pria itu berkata dengan getir, sambil menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat iri. "Aku bisa menghancurkan formasi ini dan melepaskanmu." Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Xiaoyan, pria itu lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Aku sudah tidak memiliki tubuh fisik untuk diintegrasikan dengan formasi ini, dan formasi tersebut akan menghancurkan fisikku." Ucap sosok itu.
Xiaoyan terkejut mendengarnya. Dia memang menyadari ada yang aneh pada dirinya, namun tidak pada tubuh jiwanya. Apalagi dia juga memiliki kekuatan fisik yang kuat. Aku mencium bau aneh di sini. Dan aku tidak menyangka bahwa itu teman lama. Hanya saja aku lupa. Dan butuh waktu lama bagiku untuk mengingatnya. Ucap Xiaoyan berkata dengan tenang. Kejadian itu baru 1000 tahun sejak kita bertarung sebelumnya. Tetapi kau melupakanku begitu saja. Ucap pria itu mengerutkan bibirnya. Dan dia berkata dengan marah. Maafkan aku. Aku tidak pernah terlalu terkesan dengan lawanku yang kalah. Ucap Xiaoyan. Pada saat ini dia sebenarnya tidak tahu apakah Shizun akan mengalahkannya. Tetapi dia yakin hampir tidak mungkin untuk mengalahkan monster seperti Yang Mulia dan Shizun. Wajah pria itu menjadi semakin jelek ketika mendengar kata-kata ini. Namun tidak ada kemarahan di wajahnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa tebakan Xiaoyan memang benar. Selama ribuan tahun, cara bicaramu tetap buruk seperti biasanya. Jika aku masih memiliki tubuh fisik, aku pasti akan melawanmu lagi. Ucap sosok itu. Dan ada semacam pertikaian di matanya, tetapi itu hanya berkedip-kedip. Jika kau benar-benar ingin bertarung lagi, avatarku bukanlah tandinganmu. Tetapi seharusnya tidak menjadi masalah jika kau memberiku waktu untuk melampauimu. Ucap Xiaoyan sambil mengangkat bahunya dan bisa menjelaskan mengapa dia tidak menerima tantangan itu sekarang. Aku memang sudah memiliki darah Yuan Shen, tetapi aku masih harus terus menerobos ke alam leluhur. Ucap Xiaoyan melanjutkan kata-katanya. Tidak ada harapan. Ucap pria itu langsung berkata dengan dingin. Sehingga Xiaoyan tercengang saat mendengarnya. Bisakah kau memberitahuku apa alasannya? Ucap Xiaoyan mencoba bertanya. Ini seharusnya menjadi metode rahasia dari klan Yuan Shen. Tidak mudah untuk menerobos tahap leluhur. Meskipun aku telah kehilangan tubuhku dan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk dibangkitkan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mengkhianati klan Yuan Shen. Ucap pria itu sambil melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Tekadnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Seolah-olah dia tidak akan pernah menceritakan rahasia tentang alam leluhur klan Yuan Shen walau apapun yang terjadi. Lupakan saja, tidak masalah jika kau tidak mengatakannya. Namun aku akan membunuh 2 klan Yuan Shen. Ucap Xiaoyan sambil melambaikan tangannya. Terlihat dia tidak setuju dengan kata-kata di akhir kalimatnya. Pada saat ini terlihat sosok itu tidak setuju dengan kata-kata di akhir kalimat Xiaoyan. Jika kau ingin menerobos klan Yuan Shen alam leluhur, kau memerlukan aturan Leji yang terkenal. Tidak mungkin seorang perebut tubuh sepertimu mengetahui tujuanmu. Bagaimanapun juga, jiwamu bukan milik klan Yuan Shen. Jadi bagaimana kau bisa memahami kekuatan yang sebenarnya dari klan Yuan Shen? Ucap pria itu berkata perlahan dan mencibir. Seolah-olah dia sedang mengejek Xiaoyan yang telah mengambil tubuh klan Yuan Shen. Jadi begitukah? Tidak peduli apa aku menginginkan tubuh besar itu. Bukankah itu akan membuatku lebih mudah untuk langsung mengambil kesempatan menerobos alam leluhur? Ucap Xiaoyan berkata dengan ringan lagi. Apakah karena klan Yuan Shen tidak dapat menerobos alam leluhur dan kau masih akan berencana menganiaya klan Yuan Shen-ku? Ucap pria itu bertanya dengan dingin. Tidak ada cara bagiku untuk menerobos. Jadi tentu saja aku harus memikirkan cara yang lain. Ucap Xiaoyan terus menjawabnya dengan santai. Pada saat ini Xiaoyan tidak berkata lebih banyak. Dan pria itu sepertinya tidak meragukannya. Kecuali jika kau bisa menerobos alam leluhur klan Yuan Shen. Lanjut pria itu dan mengatakan apa yang belum dia selesaikan. Apakah kau berpikir kau harus memiliki kekuatan ini? Ucap Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Pria itu tiba-tiba tampak malu setelah mengatakannya. Kau menolak untuk memberitahuku. Jadi akan lebih bagus jika aku memiliki banyak avatar dari klan Yuan Shen. Hal itu akan membuatku memiliki avatar kuat lainnya. Jawab Xiaoyan. Pria itu terdiam setelah mendengar kata-kata Xiaoyan dan Xiaoyan segera melambaikan tangannya. Lupakan saja. Sebaiknya kau harus tetap di sini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan ini, Xiaoyan berjalan sambil tersenyum.
seolah-olah dia berencana untuk pergi. Xiaoyan merasa tidak ada yang bisa dilakukannya jika dia hanya menunggu. Jadi sedikit trik ini pasti akan mengubah situasinya. Hei, tunggu. Tapi kau harus berjanji padaku untuk tidak membunuh siapapun dari klanku lagi, ucap sosok itu. Ternyata setelah membuat trik ini, tebakan Xiaoyan memang tepat. Pria itu takut Xiaoyan akan pergi dan membunuh klannya lagi. Baiklah, namun jika kau masih bersikeras, aku akan membunuh klan Yuanzhen dan berencana untuk melemparkan beberapa mantra lagi. Jika kau tidak kehilangan tubuh fisikmu, maka aku juga akan mengambil tubuhmu. Pada saat yang sama, Xiaoyan sedikit arogan, sehingga dia terlihat begitu mendominasi saat berbicara. Meskipun dia tidak tahu bagaimana karakter Shizun yang sebenarnya, namun Xiaoyan bisa mengandalkan imajinasinya untuk bertindak sesuka hati. Bagaimanapun juga, tidak mungkin pria di depannya bisa mengenali Shizun dengan baik. Klan Yuanzhenku sangat kuat, sehingga kalian sombong dalam segala hal, dan tidak akan mempertimbangkan orang lain. Tahukah kau bahwa klan Yuanzhen sekarang dalam bahaya? Ucap Xiaoyan berkata perlahan tampak menyesal lalu menggelengkan kepalanya. Meskipun aku terjebak di sini, namun tidak masuk akal bagimu untuk berbicara seperti itu. Kau juga tahu betapa kuatnya klan Yuanzhenku. Kau seharusnya juga tahu bahwa pada waktunya klan Yuanzhen pasti akan menjadi salah satu ras terkuat di banyak dunia. Ucap pria itu berkata dengan penuh percaya diri. Dia sangat percaya bahwa mustahil bagi klan Yuanzhen akan dalam bahaya dan musnah. Baginya kemungkinannya sangat kecil, apalagi dunia tanpa batas juga sangat kuat. Kalau aku mengatakan bahwa aku datang dari masa depan, apakah kau akan percaya? Ucap Xiaoyan berkata dengan hati-hati. Apakah menurutmu aku bisa mempercayainya? Ucap pria itu tidak dapat menahannya lagi dan memutar matanya ke arah Xiaoyan. Atau dengan kata lain, kau berasal dari dunia masa lalu dan sekarang dunia tanpa batas tempat klan Yuanzhen berada telah musnah. Ucap Xiaoyan melanjutkan kata-katanya. Saat mendengar kata-kata Xiaoyan, pria ini awalnya tampak bingung lalu melirik ke arah Xiaoyan. Dan kemudian matanya berangsur-angsur berubah. Dia memandang Xiaoyan seolah-olah sedang melihat seorang psikopat. Tahukah kau perbedaan antara penyakit mental dan neurosis? Penyakit mental akan menyiksa diri sendiri. Adapun penyakit saraf, itu akan menyiksa orang lain. Kupikir kau termasuk dalam kategori yang terakhir. Saat ini pria itu memandang ke arah Xiaoyan dan dia sedang berfantasi. Segera Xiaoyan menghela napas lega. Pria yang terjebak di dalam formasi itu sangat menyedihkan dan dia bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah kau mengenali ini? Ucap Xiaoyan berkata lagi tidak peduli seberapa banyak dia berbicara. Faktanya pria itu tidak dapat mempercayainya. Jadi dia hanya bisa menunjukkan benda ini untuk membuktikannya. Kemudian sebuah benda melayang di telapak tangan Xiaoyan. Dan itu adalah labu dewa bermata 9 yang diberikan oleh leluhur dunia tanpa batas. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Minggu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.